Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 9 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkat di Tangan Orang Baik. Berkat di tangan orang baik. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-25 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada dasarnya setiap pribadi, setiap orang mendapatkan berkat dari Tuhan itu secara adil dan merata. Namun dalam proses adil dan merata, ada kepercayaan yang ditambahkan, ada kepercayaan yang diambil, dan juga ada kepercayaan yang Tuhan tahan dulu untuk diberikan atau tidak diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat di tangan orang baik. Sebuah tema yang menarik. Kita bertemu di sini ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Gambaran daripada perumpamaan yang Yesus berikan, yang Tuhan ajarkan kepada para murid-murid, kepada orang Israel, dan kepada setiap kita masing-masing. Firman Tuhan berkata bahwa ada gadis bijaksana dan ada gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana kita anggap sebagai berkat di tangan orang baik. Gadis yang bodoh kita anggap sebagai berkat di tangan orang yang tidak baik. Kalau kita tidak sebut sebagai di tangan orang yang bodoh. Demikianlah yang Alkitab katakan. Jadi masing-masing sesungguhnya gambaran dan perumpamaan bahwa setiap gadis yang bijaksana mendapatkan minyak yang sama dan gadis yang bodoh pun mendapatkan minyak yang sama. Mari kita perhatikan baik-baik. Apa yang firman Tuhan katakan? Di tangan gadis yang bijaksana, minyaknya itu mereka cukup. Dan di tangan gadis yang bodoh, pikiran kita adalah mereka tidak punya minyak yang cukup. Mereka punya minyak yang cukup. Karena perintahnya jelas sekali, bahwa tatkala kehabisan minyak, maka gadis yang bijaksana tidak akan berbagi. Kamu punya uang, maka pergilah ke penjual minyak dan beli di sana. Namun apa yang dikatakan, waktunya tidak cukup. Jadi waktu tatkala tahu dengan jelas, sewaktu proses mau membeli minyak, mempelai akan datang, maka tertinggallah gadis-gadis yang bodoh ini. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, gambaran dan ilustrasi ini adalah gambaran bagaimana sikap kita untuk memperlakukan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Ada berkat yang diolah dengan baik, ada berkat yang kemudian dijalankan dengan baik, sama dengan perumpamaan talenta. Yang hidupnya itu senantiasa diisi oleh pelita. Dan pelita ini berkat tidak hanya berbicara tentang materi, tidak hanya berbicara uang, tapi kepercayaan-kepercayaan yang Allah berikan yang senantiasa harus dijaga, dirawat, kemudian itu menjadi bagian dalam dirimu yang terus bertambah-tambah. Kalau kita berbicara tentang materi, kalau disimpan, uang kalau disimpan, ya tidak bertambah, kecuali diinvestasikan. Dapat bunga, mungkin ada bunga sedikit dari bank. Jadi kalau materi disimpan, itu biasanya tidak bertambah. Yang jelas adalah makin berusak. Coba saudara perhatikan, rumah kalau tidak dirawat itu investasi, makin rusak. Mobil kalau tidak dirawat, atau sekalipun dipakai, dia akan makin rusak. Namun apa yang dimaksud dengan minyak di dalam gambaran tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, yaitu kehidupan yang diisi. Kehidupan yang diisi. Jadi kehidupan ini adalah berkat Allah. Berkat Allah yang diberikan kepada kita. Lalu apa yang diisi dalam hidup kita? Tatkala kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, kita bisa bernafas, maka itu adalah kehidupan. Itu adalah minyak yang Tuhan berikan kepada kita. Tatkala kita olah, maka minyak itu akan terus bertambah di dalam diri kita. Kalau minyak pelita, minyak yang kita pakai untuk pembakaran,
Makin dipakai makin habis. Tapi kalau minyak dari Allah, semakin engkau pakai justru semakin bertambah. Firman Tuhan yang merupakan minyak kehidupan kita, air kehidupan kita, semakin dipakai dia akan semakin bertambah. Demikian juga kalau kita berbicara tentang berkat finansial. Semakin kita pakai, gunakan dengan baik, justru semakin bertambah. Tatkala kita saudara sebut saja punya angka 10 yang diberikan oleh Allah, lalu kita berbagi kepada orang lain dengan penuh tanggung jawab, kepada orang yang tepat, maka juga itu akan semakin bertambah dalam diri kita. Setelah memberkati orang lain, maka itu juga memberkati kita. Tuhan akan limpahkan kepada kita. Tapi pertanyaannya, mengapa gadis yang bodoh itu minta minyak, kemudian gadis yang bijaksana tidak memberikan? Sebetulnya bukan tidak punya gadis yang bodoh itu. Dia tidak mau memakai potensi yang Tuhan berikan kepada dia dengan sebaik-baiknya. Gadis yang bodoh hanya sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting dalam hidupnya. Dia tidak perhatikan kehidupannya sendiri. Sampai kemudian pelitanya itu dikatakan hampir kosong. Sehingga tatkala perjalanan saja untuk membeli minyak, mungkin itu tinggal sisa-sisanya saja. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadi berkat di tangan orang baik. Seluruh kehidupan kita adalah berkat-berkat Allah yang ada pada diri kita. Waktu kehidupan, cara kita berpikir, cara kita merasa, cara mengolah waktu yang ada pada diri kita, cara mengolah finansial yang ada pada diri kita, cara mengolah kesempatan yang ada pada diri kita. Apakah kita olah terus-menerus dan kita isi terus-menerus dengan semua potensi yang ada di dalam diri kita? Atau kita menjadi seorang seperti dengan gadis yang bodoh. Hidupnya tidak konsentrasi supaya minyaknya itu ada dan pelitanya selalu menyala. Gambaran pelita yang mati adalah gambaran kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Kehidupan yang tidak berjalan bersama dengan Allah. Kehidupan yang hanya memakai cara-caranya sendiri. Memakai hanya untuk hawa nafsunya. Memakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak membawa manfaat. Sehingga dirinya memang tidak bisa menjadi pelita buat diri sendiri. Bagaimana menjadi pelita buat orang lain? Sehingga tidak heran bahwa gadis yang bodoh itu meminta minyak kepada gadis yang bijaksana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat yang ada di tangan orang-orang baik, berkat yang ada di dalam tangan-tangan gadis-gadis yang bijaksana, itu bisa dipertanggungjawabkan sewaktu bertemu dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan sendiri. Dan kita akan memasuki perjamuan kawin anak domba Allah yang digambarkan di dalam Alkitab. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perjuangan kita terus meyakini hidup kita selalu dipenuhi dengan minyak-minyak yang berasal dari Allah. Semua berkat yang dari Allah yang harus kita olah dengan baik dan dilakukannya dengan secara bertanggung jawab. Ada saatnya tatkala kita akan menyambut mempelai laki-laki, memasuki perjamuan anak domba Allah. Kita memastikan bahwa pelita yang ada di dalam hidup kita senantiasa menyala dan tidak pernah padam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, berkat di tangan orang baik. Biarlah kami bisa mengolah berkat-berkat kehidupan yang ada pada diri kami dengan sebaik-baiknya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Pastikan pelitamu tetap menyala, berkat di tangan orang baik. Amin.